Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wahai semua saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari masyrik sampai maghrib, perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya kitab suci Al-Quranul Karim adalah satu kitab yang sangat sempurna, wahai saudaraku. Dan kitab suci Al-Quranul Karim adalah sebuah sang penyempurna dari seluruh kitab-kitab sebelumnya, wahai saudaraku. Dan dari seluruh perjalanan-perjalanan alam semesta ini, wahai saudaraku. Dari mulai Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya, lalu Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salam, dari generasi ke generasi, yang pada akhirnya yaitu dilahirkanlah serta diturunkanlah kepada yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitab suci Al-Quranul Karim, wahai saudaraku. Dan sesungguhnya kitab suci Al-Quranul Karim yaitu adalah sebuah obat, wahai saudaraku, sebuah syifa untuk kehidupan seluruh makhluk yang ada di muka bumi, wahai saudaraku. Obat untuk segalanya, wahai saudaraku. Obat untuk penyakit dohir dan obat untuk penyakit yang batin, wahai saudaraku. Wahai semua saudara-saudaraku sekalian semuanya dimanapun engkau berada, bahwa sesungguhnya kitab suci Al-Quranul Karim adalah sebuah patokan bagi kehidupan makhluk hidup yang ada di muka bumi, wahai saudaraku. Dan untuk dijadikan sebuah landasan untuk berjalan dan untuk mengarungi kehidupan ini, wahai saudaraku. Dan harus kita ketahui, wahai saudaraku, bahwa sekali lagi, bahwa sesungguhnya kitab suci Al-Quranul Karim adalah sebuah obat penawar, sebuah obat untuk kehidupan makhluk hidup yang ada di muka bumi, wahai saudaraku, yaitu untuk menuju kesempurnaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wahai saudaraku. Dan sesungguhnya kitab suci Al-Quranul Karim yaitu di dalamnya berjuta-juta bahkan tak terhitung, wahai saudaraku, syair-syair Allah yang sangat indah, wahai saudaraku. Peringatan-peringatan Allah yang sangat indah, wahai saudaraku. Larangan-larangan Allah yang telah dicurahkan di dalam kitab suci Al-Quranul Karim, dan seluruh petunjuk-petunjuk untuk seluruh makhluk yang ada di muka bumi untuk melakukan sebuah kebaikan serta bersujud kepadanya, wahai saudaraku.
dan seluruh dari semua unsur-unsur kehidupan, wahai saudaraku, bahwa sesungguhnya itu adalah berada di dalam kitab suci Al-Quranul Karim, wahai saudaraku. Maka banyak di antara seluruh manusia-manusia di muka bumi ini, wahai saudaraku, yaitu untuk menyelesaikan semua masalah-masalah, mereka menggunakan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, sebuah sifat, sebuah obat untuk kehidupan manusia, wahai saudaraku. Obat dikala ia sakit, obat dikala ia gundah gulana, wahai saudaraku. Maka sesungguhnya inilah yang disebut Al-Quranul Karim adalah sebuah sifat, adalah sebuah obat untuk kehidupan umat manusia di muka bumi, wahai saudaraku. Maka sesungguhnya seluruh makhluk yang ada di muka bumi Allah ciptakan dengan bertingkat-tingkat, wahai saudaraku, dengan bermacam-macam aneka, dengan bermacam-macam ahli, wahai saudaraku. Maka dari itu marilah kita memahami tentang ahli-ahli serta tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi, wahai saudaraku. Apa tujuan sesungguhnya Allah memberikan yaitu ahli-ahli kepada hambanya, wahai saudaraku? Bahwa sesungguhnya sebuah keahlian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk kesejahteraan seluruh makhluk yang ada di muka bumi, wahai saudaraku. Ada yang ahli di bidang membuat rumah gedung yang tinggi, wahai saudaraku. Ada yang ahli di bidang seni, wahai saudaraku. Ada yang ahli di bidang kitab, wahai saudaraku. Ada yang ahli di bidang apapun, wahai saudaraku. Dan ada ahli di bidang pengobatan-pengobatan, wahai saudaraku. Dan ini kita harus memahami tentang semuanya, wahai saudaraku. Bahwa sesungguhnya semuanya yang dilahirkan serta diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi adalah untuk keselamatan dan untuk kesejahteraan seluruh makhluk yang ada di muka bumi, wahai saudaraku. Maka di sini kita harus saling menghargai, yaitu tentang pribadi masing-masing, tentang ahli masing-masing, wahai saudaraku. Janganlah sekali-kali kita menghina keahlian-keahlian manusia yang ada di muka bumi, wahai saudaraku. Karena sesungguhnya keahlian-keahlian yang dimiliki seluruh manusia yang ada di muka bumi, yaitu adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk sebuah kesempurnaan serta kehidupan yang sangat indah, wahai saudaraku. Banyak yang ahli-ahli di bidang ruqyah, banyak yang ahli-ahli di bidang pengobatan, dan semua itu Allah turunkan dan Allah berikan mandat kepadanya, yaitu untuk kelestarian, untuk yaitu kesembuhan bagi seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi yang mengalami tentang penyakit, wahai saudaraku, seperti itu. Janganlah sekali-kali kita menganggap bahwa semuanya itu adalah tidak baik, wahai saudaraku. Karena sesungguhnya ilmu Allah serta kitab-kitab Allah adalah sempurna, wahai saudaraku. Akan tetapi jika ada manusia yang berjalan di luar akidah Islam serta di luar yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya itu adalah urusan pribadi manusia, wahai saudaraku. Urusan tentang pribadi keimanan manusia, wahai saudaraku.
Akan tetapi janganlah sekali-kali diri kalian menghina serta mencemoohkan tentang ahli-ahli, wahai saudaraku. Jika diri kalian bukan ahli tukang rumah, bukan ahli tukang bangunan rumah, lalu kemana diri kalian? Jika diri kalian mau membangun rumah, wahai saudaraku, otomatis diri kalian yaitu menitah atau menyuruh orang-orang yang ahli di bidang rumah, wahai saudaraku. Seperti itu, wahai saudaraku. Jika diri kalian bukan ahli petani, akan tetapi diri kalian mau bertani, otomatis diri kalian menyuruh atau mengupahi orang-orang yang ahli di bidang tani, wahai saudaraku. Dan semuanya sesungguhnya keahlian itu adalah sangat membutuhkan, wahai saudaraku. Janganlah diri kalian sombong tentang semuanya, tentang semua yang engkau miliki, wahai saudaraku. Karena sesungguhnya di mana dirimu memiliki tentang sesuatu, masih banyak kekurangan dirimu, wahai saudaraku. Karena sesungguhnya keahlian-keahlian itu adalah sebuah anugerah. Sesungguhnya titipan dan amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai saudaraku, yang bertujuan untuk melestarikan kehidupan umat manusia yang ada di muka bumi, wahai saudaraku. Jika tidak ada dokter-dokter, lalu akan kemana diri kalian berobat, wahai saudaraku? Akan tetapi di muka bumi ini tidak semuanya manusia yang menjadi dokter, wahai saudaraku. Jika diri kalian akan belajar tentang ilmu agama, wahai saudaraku, maka ada ahlinya, yaitu para alim ulama dan kiai, wahai saudaraku. Dan jika diri kalian semuanya di muka bumi ini menjadi kiai ulama, wahai saudaraku, lalu siapa yang engkau ajari, wahai saudaraku? Dan jika di seluruh muka bumi ini seluruh manusia itu bodoh, lalu siapa sesungguhnya yang akan mengajari dan menuntun mereka, yaitu ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, wahai saudaraku. Seperti itu, wahai saudaraku. Sebagian manusia dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keahlian Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang sifat pengobatan ruqyah, adalah tiada lain hanya semata-mata yaitu untuk kelestarian, yaitu untuk keindahan makhluk hidup yang ada di muka bumi, wahai saudaraku. Berapa juta manusia yang disembuhkan oleh ahli-ahli ruqyah, bahkan miliaran, bahkan tak terhitung, wahai saudaraku, di muka bumi ini, wahai saudaraku. Semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai saudaraku. Dan seorang ahli-ahli di bidang ilmu semuanya, wahai saudaraku. Ilmu dhahiriyah dan ilmu batiniyah adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seorang ahli hanyalah sebuah syariat, wahai saudaraku. Akan tetapi semua hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai saudaraku. Begitu juga tentang pengobatan. Tidakkah engkau lihat, wahai saudaraku, berapa juta manusia yang berobat ke dokter, akan tetapi tidak sembuh? Dan ini adalah sebuah rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai saudaraku. Sesungguhnya seluruh penyakit yang menimpa kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi, sesungguhnya itu adalah mempunyai makna, wahai saudaraku. Yang pertama adalah suatu ajab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya itu adalah sebuah makna besar yang sesungguhnya harus kita gali, wahai saudaraku. Jika sesungguhnya penyakit itu sudah sebuah ajab didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya, kepada manusia, maka sesungguhnya
Allah begitu murka kepada tingkah laku mereka, wahai saudaraku. Sehingga dia diberikan ajab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya ajab dunia itu hanya sebuah ajab kecil, wahai saudaraku. Sekalipun penderitaan manusia itu sangat hebat, akan tetapi ajab akhirat lebih besar, wahai saudaraku. Dan ada juga yang disebut yaitu peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang menimpa musibah kepada manusia, wahai saudaraku. Dan sesungguhnya adalah sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah sebuah teguran, wahai saudaraku. Teguran kepada manusia itu agar dirinya ingat kepada dosa-dosa serta kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, wahai saudaraku. Banyak di antara manusia-manusia yang tahu kebenaran, tahu tentang hak yang batil, tahu tentang benar dan yang salah. Akan tetapi mata mereka ditutup gelap, wahai saudaraku, sehingga mereka tidak memakai hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang haram mereka makan, yang batil pun mereka perbuat, wahai saudaraku. Dan inilah adalah sebuah bentuk penyakit, yaitu peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah sebuah cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menguji manusia-manusia yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menguji sejauh mana ketakwaan, keimanan mereka kepadanya, wahai saudaraku. Seperti itu, wahai saudaraku. Disinilah letak tentang dunia ahli pengobatan, dunia ahli ruqyah, dunia ahli kebatinan, wahai saudaraku, untuk membongkar semuanya tentang hal itu dan untuk mencerahkan serta memberikan, yaitu adalah ilmu pengetahuan tentang semuanya kepada manusia-manusia yang mengalami tentang hal itu. Dan semuanya agar manusia itu adalah menerima kesalahan dan dosa sehingga mereka bisa kembali kepada jalan yang benar, wahai saudaraku, yaitu jalan yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah sebuah tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai saudaraku. Dan perlu kita ketahui, wahai saudaraku, sesungguhnya tidak ada yang tahu tentang kegaiban, wahai saudaraku. Tidak ada yang tahu tentang hal yang gaib, yaitu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang-orang yang diridhoinya, wahai saudaraku. Dan inilah adalah sebuah rahasia-rahasia yang harus kita pelajari tentang semua itu, wahai saudaraku, agar diri kita semuanya tidak sesat jalan, wahai saudaraku. Dan sesungguhnya adalah patokan kehidupan umat manusia itu adalah kitab suci Al-Quranul Karim, kitab-kitab Allah, wahai saudaraku. Seluruh obat dari kitab suci Al-Quranul Karim, seluruh keahlian-keahlian semuanya dari kitab suci Al-Quranul Karim. Dan kitab suci Al-Quranul Karim adalah sebuah sang penyempurna dari seluruh kitab dan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai perjalanan Allah menciptakan alam dunia serta isi-isinya, menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam sampai ke anak cucunya, sampai yaumal kiamah, wahai saudaraku. Wahai semua saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya semua ini kukatakan adalah sebuah peringatan buat kita semua, wahai saudaraku, agar dari kita mengkaji lebih dalam tentang semuanya, wahai saudaraku. Wahai semua saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jika ada kata-kata saya yang benar, sesungguhnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai saudaraku. Dan jika ada kata-kata saya yang salah, wahai saudaraku, itu adalah dari saya pribadi, wahai saudaraku. Dan semoga semuanya dapat memaklumi serta memaafkannya, wahai saudaraku. Wahai semua saudara-saudaraku
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya atas nama Raden Arya Cakrabuana Al-Bantani sang pengembara, usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.